Andai saja ini orang-orang mati gitu ya, orang-orang di kubur itu berkata, ya Allah, andai saja engkau undurkan kematian kami ini sedikit saja, maka sungguh kami akan menjadi orang-orang yang gemar sedekah, dan kami berjanji akan menjadi orang-orang yang soleh. Panyuwunan yang sangat mendalam dari ahli kubur itu, laula akhortani itu enggak kedaten. Rokokmu rokok ilegal nggak apa-apa tapi hidup misalnya gitu, mau nggak? Mau boten? Mau. Atau oke, seminggu ini rokokmu Marlboro tapi habis itu mati, mau boten? Pasti nggak mau, iya kan? Karena kita selalu memandang bahwa kematian itu adalah peristiwa terbesar pada hidup manusia yang kita enggak. Mereka menggunakan kepintarannya itu bukan untuk beriman kepada Rasulullah, tetapi justru menjadikan ilmu-ilmunya itu, kemampuan-kemampuannya itu untuk ia mendebat, memusuhi, ya menentang Rasulullah SAW yang begitu gitu. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa kembali berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga rahmat berkah Allah senantiasa dilimpahkan pada kita semua, keluarga kita semua, dan orang-orang lain semuanya. Semoga hajat kita semua, hajat dunia dan akhirat, senantiasa ditolong, dimudahkan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita hadiahkan buat kekasih kita baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya semua. Teman-teman sekalian yang saya hormati, ada bagian yang dituturkan Kak Kus malam hari ini itu yang benar-benar berharga buat saya, yakni bagi orang yang beriman dan imannya tambah bagus, tambah bagus, tambah bagus gitu ya, maka kemahakuasaan Allah itu sungguh-sungguh sangat nyata adanya, bisa bukan hanya dirasakan, tetapi bahkan tanda petik dilihat, didengarkan, dihayati, dirasakan, dan seterusnya dan seterusnya. Di Al-Quran itu ada ayat begini, bal huwa ayatum bayyinatum fi suduril ladzina utul ilma. Al-Quran itu sungguh adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat nyata, yang sangat bayyinat, terang benderang gitu ya. Kita ngerasain buatan ketika misal Al-Quran mengatakan yuhyi wa yumit, Allah lah yang menghidupkanmu dan mematikanmu, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, misalnya begitu ya, untuk mengujimu siapa yang paling baik amal perbuatannya. Kita menyaksikan orang hidup, jelas menyaksikan, saya melihat jenengan hidup gitu ya. Jenengan melihat saya hidup, kita melihat orang sebelah hidup gitu ya. Kita juga menyaksikan orang mati, juga nyata adanya. Mengetahui orang mati, membaca berita orang mati, nyata adanya. Tapi nyata di sini itu rasa-rasanya itu belum menyentuh garis, mungkin garis luar saja ya, garis luar dari bayinat itu. Karena kiranya itu kalau kita benar-benar merasakan kebayinatan kematian, boleh jadi cara kita memahami kematian itu misal begini, laula akhortani ila ajalin qoribim fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Andai saja ini orang-orang mati gitu ya, orang-orang di kubur itu berkata, ya Allah, andai saja engkau undurkan kematian kami ini sedikit saja, maka sungguh kami akan menjadi orang-orang yang gemar sedekah, dan kami berjanji akan menjadi orang-orang yang soleh. Nah, kalau kita ambil mafhum sederhananya saja, kita menyaksikan ada teman kita, ternyata kemarin mati misal gitu.
ada nggak efek ke kita untuk lalu kita yang masih hidup ini untuk mengambil efek? Jangan sampai kita menjadi bagian yang kebacut ngomong laula akhortani ila ajalin qaribin. Enten boten efeknya. Faktanya kan kurang lebih sama nggih. Minggu kemarin sama hari ini kan kita ngoten-ngoten niku. Tahun lalu sama hari ini ya kurang lebih ngoten niku. Sing seneng DM ya tetep DM terus. Dan nggih. Nggih boten. Nggih. Berarti kan apa? Panyuwunan yang sangat mendalam dari ahli kubur itu, laula akhortani itu enggak kedaten. Kenapa? Karena kita melihat kematian itu biasa saja. Kita tentu mengatakan karena kita kelahir dari kalangan orang-orang muslim nggih, orang-orang beriman lah. Kita akan mengatakan iya ya innalillah kan begitu. Kita mengatakan bahwa kembali kepada Allah mati begitu. Tapi efek bayinatnya kan nggak terjadi. Itu bab yang sangat besar pada hidup manusia, apalagi yang lebih besar daripada kematian kan nggak ada. Jangan misalnya diparing eh, rokokmu rokok ilegal nggak apa-apa tapi hidup misalnya gitu. Mau nggak? Mau boten? Mau. Atau oke, seminggu ini rokokmu Marlboro tapi habis itu mati. Mau boten? Pasti nggak mau. Iya kan? Karena kita selalu memandang bahwa kematian itu adalah peristiwa terbesar pada hidup manusia yang kita enggan. Jadi kan misalnya punya motor apa misal gitu, baguslah motornya itu. Scoopy misalnya, kayak motornya Deski itu. Ditambahi remote, opolah takut hilang. Iya hasil susah sih. Oh, lalu misalnya eh oke lah, Skopimo itu sehat walafiat, bagus, mulus, kegores aja enggak. Tapi sebulan lagi mati. Atau Skopimo ini akan tergores gitu ya. Dipinjam temannya lalu jatuh misal gitu ya. Error dikit ya, tapi kamu hidupnya lama. Mau yang mana? Pasti kan pilihan kita jelas ya. Nah, pertanyaan besarnya, reflektifnya buat diri kita, mengapa kita susah sekali untuk merasakan itu ya, merasakan laula akhortani tadi itu. Padahal kematian selalu kita saksikan tiap saat. Itu hal yang sangat besar, apalagi hal di bawahnya. Ketika misalnya Al-Quran menuturkan ya guddu min absorihim, wong-wong lanang tundukkan pandanganmu. Itu hal sepele itu buat kita. Tetap aja DM lanjut gak? Lanjut. Kita bunyi teksnya bukan jangan DM kan gitu. Ya gitu gitu. Dan sebagainya gitu. Mengapa itu begitu susah ya kita alami gitu. Ya karena kira-kira begitu. Karena ada yang bagian yang kita belum memiliki atau belum nyampe ya. Yakni utul ilmu. Orang-orang yang punya ilmu atau keparingan ilmu yang ilmunya itu berada di posisi seperti tadi. Nah, teman-teman, dulu itu di zaman di zaman Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu masih menyiarkan Islam, gitu. Itu orang-orang Quraisy waktu itu atau orang-orang di sekitarnya itu, mereka itu banyak orang-orang pinternya, luar biasa banyak. Orang-orang yang ahli syair gitu dan sebagainya kan mereka cermin orang-orang pintar, orang-orang yang biasa bertualang bepergian jauh gitu ya. Berarti kan mereka punya sangu lah, punya kolega, punya sarana prasarana kan begitu. Nah, mereka diantaranya itu menggunakan dan petik kepintarannya ini gitu ya. Ini nanti korelasinya dengan utul ilmu itu gimana ngoten. Mereka menggunakan kepintarannya itu bukan untuk beriman kepada Rasulullah, tetapi justru menjadikan ilmu-ilmunya itu, kemampuan-kemampuannya itu untuk ia mendebat, memusuhi, ya menentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kan begitu gitu. Di antaranya ini misal ada salah satu tokoh besar di Bani Taif gitu, namanya Urwah bin Mas'ud. Dia ini namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Pada waktu perjanjian era perang Hunain,
Dia itu masih memusuhi Rasulullah. Oke. Pada waktu Hudaybiyah dia menjadi salah satu orang yang berusaha untuk apa namanya mengusir Rasulullah dari Hudaybiyah waktu itu. Pokoknya memusuhi Kanjeng Nabi. Nah, di Al-Quran dia berkata begini, walamma ja'ahumul haqqu, ketika Al-Quran itu diturunkan, didatangkan gitu ya. Qalu, ini yang dimaksud Urwah ini. Orang-orang musyrik itu berkata, hadza sihrun, ini cuman sihir. Wa inna bihi kafirun. Karena itu kami sungguh ingkar terhadap ini. Karena ini cuman sihir. Gitu. Tetapi coba perhatikan, ini orang cerdas loh ya, orang cerdas, orang pintar. Tapi di ayat berikutnya dia mengatakan begini, waqalu, dan mereka berkata, Urwah bin Mas'ud ini juga berkata, laula unzila hadzal Qur'anu ila rajulim minal qaryataini adim. Andai saja Al-Qur'an ini diturunkan kepada seorang lelaki dari salah satu wilayah atau kota yang lelaki yang agung dari salah satu dari dua kota ini. Yang dimaksud itu adalah kota Madinah dan kota Taif tadi. Gitu. Jadi bayangin, ini kan logikal falasinya itu fatal betul ya. Padahal dia orang pintar. Sebelumnya dia mengatakan Al-Quran ini hanya sihir. Jelas kami ingkar lah pada ini. Tapi kemudian dia juga mengatakan, andai saja Al-Quran ini diturunkan kepada seorang laki-laki yang paling agung di antara kota Mekah dan kota Taif, dalam kurung tentu saja kami akan mengikutinya begitu. Ini nggak mungkin dilakukan intelektual kan begitu ya, kecuali dia berada di posisi memang bumpet untuk apa namanya menghadapi syiarnya Kanjeng Nabi SAW ini. Oke, ini saya tunjukkan beberapa contoh bahwa orang-orang pintar itu babak belur secara intelektual ketika menghadapi Kanjeng Nabi SAW. Itu satu. Yang kedua, kita tahu Abu Lahab itu kan paman Nabi ya, Abdul Uzza bin Abdul Muthalib ya. Nama aslinya begitu. Paman Nabi, dan dia orang yang sangat getol keras gitu, memusuhi Nabi sejak awal Kanjeng Nabi menyiarkan kenabiannya kan begitu. Sampai kemudian turunlah surat Al-Lahab itu ya, tabat yada itu ya. Oke. Orang-orang Quraisy itu berkata kepada Abu Lahab gitu ya, kamu itu gampang caranya untuk menyalahkan, mengolok-olok ajarannya Muhammad itu. Al-Quran yang mengatakan bahwa kamu itu adalah orang yang akan masuk neraka gitu ya. Sekarang balik saja dengan sederhana, kamu masuklah agama Islam, otomatis apa yang dikatakan Al-Quran itu batal. Masuk akal nggih? Masuk akal. Tapi coba perhatikan bagaimana Allah bekerja di sini ini. Secara logika selesai kan? Kan begitu? Abu Lahab itu sampai matinya tidak mau. Alasannya satu, bagaimana mungkin aku masuk kepada agama yang agama itu memvonisku akan masuk neraka? Logika yang pertama itu belas gak berlaku buat dirinya. Dia justru memilih logika yang kedua, ya. Sehingga hasil akhirnya itu adalah Al-Quran itu Shadaqallahul Adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kalau saja Abu Lahab itu mau ngikuti saran itu, maka orang jadi punya modal untuk ngolok-olok. Iya kan? Kan begitu. Tapi itu tidak terjadi. Tidak terjadi. Wa makana lil mu'minin an tu'mina illa biidznillah. Tidak ada satu orang pun wa makana lil mu'minin ya, dan tidak ada satu orang pun yang bisa beriman tanpa izin Allah Ta'ala. Ya termasuk ini gitu. Termasuk ini. Maka teman-teman hari ini nggih nek misalnya dengan ngerti koncone pinter banget pinter banget. Ning ra gelem salat, ora usah tek gumun nggih. Itu ya begitu-begitu. Begitu-begitu itu. Atau ada orang yang sangat pintar hari ini tapi semata dia mengandalkan sains gitu ya untuk mendefinisikan Allah gitu ya. Yang menyebabkannya ingkar tentu saja itu. Itu ora usah terlalu
Sok gitu loh. Karena memang begitu. Wa makana li nafsin an tu'mina illa bi'idznillah. Tidak ada satu orang pun yang bisa beriman tanpa izin Allah Ta'ala. Gitu. Oke. Contoh ketiga. Di antara cara orang-orang Quraisy itu untuk menyerang, menjatuhkan Kanjeng Nabi itu begini. Ini disebut juga dalam Al-Qur'an. Ma lihadar rasul ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq. Bagaimana mungkin ada utusan Allah itu yang juga makan seperti kita makan dan juga berjalan ke pasar. Lalu mereka membuat argumen, prasyarat gitu ya. Laula unzila ilaihi malakun, andai saja Tuhan itu menurunkan malaikat satu saja. Fayakuna ma'ahu nadhira. Yang malaikat ini akan menjadi pendamping dari Muhammad ini sebagai utusan, maka kami akan iman semua. Maka kami akan iman semua. Ini kan lalu ditafsirnya itu di tanda petik diolok-olok nggih. Lalu dikatakan misal gini. Ini permintaan yang lancang. Tidak pada tempatnya, atau bahasa kita itu tidak rasional. Bagaimana mungkin manusia itu meminta untuk bisa bersejajar dengan malaikat? Itu mustahil diterima. Sehingga ungkapan-ungkapan seperti tadi itu adalah ungkapan yang seolah-olah cerdas dan logis, tetapi sesungguhnya ungkapan itu batal dengan sendirinya secara hakikat kebenarannya. Terbukti, berikutnya mereka juga mengatakan begini. Au yulqa ilaihi kanzun, atau didatangkan kepada Muhammad ini harta karun. Au takunu lahu jannatun, atau Muhammad ini diberi sebuah taman yang besar banget, yaqulu min, yang dengannya dia bisa makan dari kebun itu gitu ya. Coba teman-teman dari 3 contoh ini perhatikan gitu. Bagaimana modal-modal kecerdasan itu yang selama ini menjadi salah satu simbol atau modal bagi mereka untuk masyhur lah, dikenal, dimuliakan di lingkungannya, itu ternyata tidak berarti apa-apa di hadapan hal-hal seperti ini. Urwah bin Mas'ud ujung hidupnya masuk Islam, bahkan dia syahid. Tetapi kalangan-kalangan yang lain banyak yang tidak berhasil untuk kemudian bisa menjadi bagian dari umat Islam itu sendiri gitu ya. Nah, teman-teman, kembali kepada apa yang saya tuturkan tadi itu, bahwa kalau begitu kita dapat memahami bahwa Al-Qur'an itu hanya akan menjadi terang benderang, nyata betul itu di kalangan orang-orang ayatum bayyinatum fi suduril ladina utul ilma, di dalam dada atau hati orang-orang yang keparingan ilmu, bukan sekedar ilmu-ilmu yang sifatnya seperti tadi itu, tetapi ilmu-ilmu yang bisa sampai membuat dadanya itu yasroh sodrohu lil Islam, kira-kira begitu Bang. Dadanya itu lalu menjadi jembar terbuka kepada kebenaran agama Islam itu. Itu yang dimaksud dari utul ilma tadi. Coba kita nalar lebih jauh beberapa ungkapan berikutnya begini. Kalau Al-Quran misal mengatakan ajaran di dalam Al-Quran yang mengatakan supaya kita aqimis sholah misal gitu, mendirikan sholat, supaya kita menunaikan zakat, supaya kita jangan bermaksiat, dan berbagai ungkapan-ungkapan yang kita mudah temukan di dalam Al-Quran. Mari kita renungkan begini. Kalau kita masih berada di posisi non sewu tanda petik nyepelein sholat, apa sebenarnya yang terjadi di dada kita? Kalau kita berada di posisi masih menganggap maksiat-maksiat itu biasa saja, enggak ngefek berat di dada kita itu berarti apa yang sedang terjadi di dada kita? Oke, kita beri garis disclaimer Ini disclaimernya dari Al-Quran juga.
Allah itu saking welas asihnya kepada kita itu tanda petik menoleransi terhadap dosa-dosa kecil. Bunyinya begini. Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu kabairul ismi wal fawahisa illal lamam. Jauhilah dosa-dosa yang besar dan dosa-dosa fahsya yang merusak itu. Illal lamam, wislah kecuali dosa-dosa kecil aja. Oke. Kata Abdullah bin Mas'ud itu begini. Nikmat itu adalah pengampunan dari Allah. Tapi perhatikan, pengampunan yang dimaksud ini adalah pengampunan kepada dosa-dosa kecil itu. Misalnya, kita ngobrol gitu, nggak sadar kok ngerasani orang. Ngerasani nggak banget-banget lah gitu ya. Atau misalnya kita janjian, Min besok ketemu ya jam 10. Ternyata saya baru bisa datang jam 12 dan saya lupa ngabari. Itu lamam itu. Itu kata Abdullah bin Mas'ud adalah bagian nikmat Allah yang dikaruniakan kepada kita dalam bentuk penghapusan terhadap dosa-dosa yang seperti itu. Nah, oke. Kalau dalam bahasa saya yang sering saya katakan begini, ya dosa-dosa manusiawi banget lah gitu ya. Dosa-dosa yang manusiawi banget. Saya tidak mentaskhih dosa nggih, mboten nggih. Tapi saya hanya butuh sebuah istilah aja untuk menyebutkan lamam itu seperti apa. Nah, coba sekarang pikirkan. Kalau kita terus-menerus melakukan dosa, yang dosa ini sebenarnya nyata betul dosa gitu. Tapi diterus-teruskan tanpa ada efek apapun di dada kita. Ini tanda apa itu? Batin kita. Berarti kan sederhana, balik ke ayat tadi. Berarti Al-Quran ini urung terang benderang di dada kita. Walaupun mungkin kita sering membaca Al-Quran. Yo apal al-mulk barang. Al-Waqiah yo apal. Hadir wong e. Pelakune wonten mboten? Wonten nggih, di batin wonten nggih. Nggih. Ya begitu. Berarti kan belum terang benderang ini. Ayatum bayyinatun fi suduril ladina utul ilma. Oke. Karena itu teman-teman kiranya ya tentu saja kita berproses nggih. Kula panjenengan sami sama-sama proses, tapi mari kita coba ingat selalu dan genggam clue ini bahwa utul ilma tadi adalah orang-orang yang punya ilmu tadi itu merupakan jalan untuk kemudian menjadikan Al-Quran itu terang benderang di dada kita. Ketika Al-Quran itu terang benderang, maka niscaya insya Allah kita itu akan memiliki begitu banyak pegangan bahwa ternyata hal ini tidak benar-benar begini tapi juga bisa begitu dan sebagainya dan sebagainya. Coba ngejenengan pikirkan satu hal ayat di Al-Quran ini. Apa namanya? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Misal gitu ya. Coba jangan penggali ayat ini. Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ini nek jare Imam Bukhari. Maksud ayat ini itu adalah hendaknya kita ini mendahulukan ilmu sebelum ngomong dan sebelum beramal. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ini kan amal. Tapi kata fa'lam berilmulah atau bahasa lain itu berilmulah, ya. Saking betapa pentingnya ilmu ini untuk bahkan menuju kepada hal yang paling esensial dalam posisi kita sebagai seorang mukmin itu, yakni untuk menyadari, untuk musyahadah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Coba teman-teman nggih, ngeten. Kita tentu saja bersahadat ge. Tapi kok wani dosa terus? Ini kan nggak wajar ya. Wajar boten? Nggak wajar. Nggak wajar. Ada rokok di meja diambil aja. Seolah-olah ini punya Gusti Allah. Ada sarung di musola dipakai aja sak karep-karepe itu. Enten boten ngoten niku. Enten.
Seolah-olah itu adalah sarungnya Gusti Allah. Nek Gusti Allah nggih Maha nerima, Maha pengampun, nek Pak Edi boten. Kan begitu nggih. Ya, ngoten lah. Nggih. Begitu teman-teman saya kira. Ya PR kita, PR kula, PR panjenengan ya itu. Pripun carane itu ya. Waktu demi waktu, bulan demi bulan, tahun demi tahun itu benar-benar nopo menyaksikan ayat ini benar-benar kerasa nyata gitu. Nyata. Menyaksikan perintah ini nyata, menyaksikan larangan ini nyata. Nyata itu loh. Sehingga dengan cara demikian semoga suatu hari kita sampai di posisi batin gumun gitu sama orang yang bermaksiat itu heran gitu. Kok bisa ya orang itu? Nah kalau sekarang kan kebalik gitu. Enggak betul? Oh enggak lah. Ada nasi di masjid Jumatan. Itu nek nggak ngambil 3 nggak marem. Andai masjid Jumatan itu DKI rokok, sing datang tambah banyak itu. Tapi kan buat sebagian orang itu aneh tuh ngelihat nuwun sewu. Kalau anak-anak bocil-bocil oke lah ya. Sing wis kuliah-kuliah gitu, melu rebutan itu. Itu aneh itu. Heran. Kan kudune nggih Jumatan pripun carane paling depan, soft depan ngoten nggih. Ngejar anulah barokah-barokah yang lebih besar. Ini enggak. Datangnya gasik tapi duduknya dekat nasi. Karo ngerungok jilbab apa khutbah digeser nasine. Enten mboten nggak sih? Enten lah. Jadi kalau agak telat ke masjid itu nyeselnya luar biasa. Bukan karena Jumatan ya, bukan. Telat nasi. Sekedar info nggih teng Masjid UAD niku menunya bagus-bagus. Nggih teman-teman, saya kira itu nggih. Nggih mari terus napa sinau nggih, sinau. Tolabul ilmi derek majelis ngang sukawruh derek kiai derek kiai kakus ngeten niki. Semoga dengan cara seperti itu tambahnya ilmu itu barokah ilmu itu terus membawa kita untuk bisa menjadi lebih bisa nopo terbuka diparing cantol terhadap apa-apa yang datang sebagai keterangan-keterangan kebaikan nggih. Amin amin walafu minkum wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.